adalah hari terindah, di mana hari pertama dalam satu pekan ke depan ini kami persembahkan di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Engkau sungguh persiapkan kami, buka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ruang hati-Mu bagi Kristus, supaya kita benar-benar diberkati akan kebenaran firman Allah. Dan dari tempat yang maha tinggi, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, urapi anak-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang boleh anak-Mu sampaikan itu adalah kata hati Tuhan buat setiap kami. Berbicaralah ya Roh Kudus, demi Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom alaihim bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Tadi kesaksiannya panjang loh. Berarti ini sekarang 5 menit aja ya. Amin, sudah. ya. Tapi kita benar-benar diberkati akan kebenaran firman Allah di dalam Kristus Yesus. Luar biasa pengorbanan Kristus di kayu salib untuk setiap kita. Selalu di minggu pertama saya selalu ingatkan bahwa Kristus berkorban untuk kita. Kita boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Kristus. Pengorbanannya luar biasa. Yuk kita baca di dalam Kolose 1. Ya, Kolose 1 19 sampai 22. Ya, Bapak lektor kita kami persilakan membaca di Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Perlu mic, Bapak? Oh enggak ya, monggo ya. Ya. Surat Kolose pasal 1 ayat 19. Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita pada pagi hari ini. Masih ingat Kolose ditulis oleh siapa? Embobo ngaku biyen kurung lahir kok sampean takon sing nulis sapa? Yang nulis Rasul Paulus ketika ia di dalam penjara. Jadi surat Kolose ini lebih dikenal dengan surat penjara. Kolose, Filipi dan surat-surat lainnya yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, surat Kolose ini kalau masih ingat selalu saya berikan latar belakang karena apa? Karena supaya kita terus mengingat. Ditulisnya kira-kira tahun berapa? Embobo aku lu kurung lahir sampean takoni tahun piro, antara tahun 60 sampai 62 Masehi. Penulisannya diperkirakan demikian. Rasul Paulus menulis surat Kolose ini untuk jemaat yang ada di Asia Kecil ya. Jadi Kolose ini kota di Asia Kecil, di mana di sana itu penginjilan itu sudah sampai ke Asia Kecil. Kalau kita ini Asia besar gitu apa iya atau Bu? Iya, betul. Kalau kita ini di benua Asia, jadi sampailah ke kita. Nah, di sana diberitakan bagaimana Kristus disalibkan. Kristus sudah berkorban buat setiap kita. Kristus sudah berikan hidupnya untuk kita. Ya, luar biasanya Allah kita itu. Coba Bella di 19, diulang di 19 ya. Nanti kita supaya lebih mengingat, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan
diam di dalam Dia. Kata seluruh, semuanya, lalu berkenan, ada semuanya, tapi kalau nggak berkenan nggak mungkin, bener nggak? Kita ini kalau maaf loh ya, orang Jawa itu biasanya kan mesti lebih pakai toto kromo, bener nggak? Kalau pas saya misalnya saya itu WA katakanlah dengan orang yang lebih tua atau sekalipun lebih muda tapi saya menghormati, maka saya selalu katakan mohon maaf, berkenan nggak saya telepon, berkenan nggak saya WA. Ini menunjukkan satu tata bahasa toto kromo yang tinggi, dan ini Tuhan perkenankan untuk Kristus. Seluruh kepenuhanan kabeh iki wis dikekno kabeh sama Allah di dalam Kristus. Dan Tuhan dan Allah berkenan itu. Wis kabeh wis cara wong Jawa ngono ya, maaf ya aku kan wong Surabaya, lega lilo ngono lho. Ikhlas salah Allah kabeh kagem Gusti Yesus. Dan diberikannya untuk siapa? Yesus lakukan untuk kita. Kita sudah ditebus, kita diberikan semuanya. Ayat 20, kita luar biasanya Tuhan kita itu nggak main-main gitu loh ya. Ayat 20 bel, iya. Dan oleh dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Kristus Tuhan berikan semuanya untuk kita, dirinya ini loh diberikan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah dan salib Kristus. Makanya tanda ini nggak semua orang, malah ini dianggap, saya tuh kalau melihat salib itu merinding badan saya kayak melihat jin katanya, karena dia nggak tahu bahwa salib ini kalau dia mau lebih dalam mengatakan ini adalah inna Allah ibina nanas. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Allah habinun nanas. Hubungannya itu sangat luar biasa. Kita diperdamaikan. Nggak mungkin kita bisa masuk surga kalau nggak lewat Yesus. Nggak ada. Gak ada jalan lain. Dialah jalan kebenaran dan hidup, itu gak ada dikatakan satu orang pun sampai ke surganya Yesus. Amen. Ini benar-benar saya pegang gitu loh. Ayo Bapak Ibu juga pegang ini. Pendamaian yang luar biasa. Kita boleh masuk di dalam surga. Dan pagi hari ini kita mengenang akan pengorbanan itu. Kita benar-benar merasakan bahwa Kristus sangat luar biasa, membawa pendamaian antara kita dengan Allah di dalam Kristus, sehingga kita boleh menjadi penghuni surga nanti kalau kita sudah innalillahi wa innalillahi rojiun, yang dari tanah kembali kepada tanah, yang dari Allah subhanahu wa ta'ala Yesus Kristus Yesua Hamasia balik ninggone Yesua Hamasia, kembali rohnya kita kembali kepada Allah di dalam Yesus gitu loh. Itu kita. Makanya jangan pernah sekali-kali kita itu mempertaruhkan surganya kita, itu surga yang luar biasa. Saya itu maaf ya gaptek gitu loh. Jadi tahu TikTok itu baru beberapa bulan. Ala bu aku wis bosen sampean kain buka. Saya hanya geleng-geleng ketika dari saudara kita ngomongin tentang surganya kita. Ya memang surganya kita bukan surganya dia, bener nggak? Ya, surga kita itu bersama Kristus di dalam kemuliaannya. Nggak bicara tentang dunia, tetapi bicara tentang kesucian, kekudusan, damai, sejahtera. Gitu loh. Ini luar biasanya Allah kita. Pendamaian yang luar biasa. Kalau dulu kita jauh dari Tuhan, kita sudah didekatkan karena karena tubuh dan darah Kristus, kita didekatkan. Kalau kita dulu hidupnya sudah tidak benar, oleh darah Kristus kita disucikan. Jadi jangan mau lagi didakwa, terutama oleh diri kita sendiri. Oh yo, aku jane wis Kristen lho, nun sewu lho Bapak Ibu ya. Ya aku jane wis Kristen, tapi aku kok kaya ngene terus ngene, jane dosaku ya apa to? Sudah nggak ada dosa. Kita ini sudah
sudah disucikan, sudah dikuduskan, dosa, kutuk semua sudah dipatahkan. Jane berkatku nyapa kok sendut ngene apa mergo kutuk yo teko nenek moyangku biyen mbah-mbahku biyen ngono kae. Ndak, sudah dipatahkan. Karena pendamaian kita dengan Yesus. Seringkali yang mendakwa itu malah diri kita sendiri, diputuskan jreng, enggak gitu loh. Bener nggak? Kita itu sudah punya kuasa, ada kuasa Yesus di dalam diri kita. Contoh, saya pernah mendoakan seseorang yang manifestasi, lalu saya didakwa gini, saya dituding gini sama dia. Orang ini lagi kepenuhan gitu, tahu-tahu dia berdiri, saya memang nggak ikat, saya memang kepengen tahu sampai di mana ini, saya dituding. Gayamu di SD kadek doa no barang kon lali tak kon biyen niku sapa kon niku biyen kon minuman keras, minuman syaiton, dia gitu. Hidupmu biyen ndak bergenang-genang. Saya dituding gitu, saya diam, lalu saya bilang gini, biyen saya santai, saya jawab biyen iya anjene tak gitu. Tapi setelah oleh darah Yesus, pendamaian Kristus, dalam nama Yesus, hidup lama saya sudah dibuang dalam nama Yesus. Sekarang ganti kamu, tak ikat kamu dalam nama Yesus. Saya ganti gitu kan. Baru dia langsung tunduk. Lalu dia bilang, memang hanya nama Yesus. Ayo, pergi kamu sekarang setan. Iblis, pergi kamu dalam nama Yesus. Nah, ini sering kali iblisnya gak teko njaba, iblisnya ning nggone awake dhewe. Lah yo piye lho yo? Aku jane dosane apa to? Kok aku ini loh yang mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yesus sendiri semua sudah patahkan. Pengorbanan Tuhan itu sudah menghapus semua dosa kita. Semua sudah dibereskan, dihapus. Bukan hanya cuman di tip X, enggak, udah dihapus, dihilangkan gitu loh. Enggak kayak kita itu kadang nek ana wong sing salah mbek awake dhewe, larane awake dhewe, aku jane ya wis ngampuni lho, aku jane ya wis tak sepurakno. Ning kadang-kadang sik eling, itu namanya tidak dihapus. Di tip X, tapi bukan yang permanen, jadi besok dibuka meneh. Iya aku biyen niku jane eling maneh. Enggak, kita tuh udah dihapus, ya udah dihapus. Hilang ya sudah hilang. Oleh Kristus dihapus semuanya. Segala dosa kita. Kolose 2 ayat 13-14. Gak dawa-dawa ya, mangan wis dawa bosen ya. Enggak ya. Kolose ya 2 13-14. Ya, Kolose. Monggo, Pak. Kolose pasal 2 ayat Nggih. 13-14. Nggih. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita 14. dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. 13 dibuka lagi. Kita itu sudah nggak ada hutang. Segala pelanggaran kita itu sudah dibuang, nggak usah diingat-ingat lagi. Bener nggak? Sudah dibuang di tubir laut sana loh. Sejauh timur dari barat, Yesus membuang dosa. Nggak diingat-ingat lagi. Masuk tubir laut, udah jangan diingat-ingat lagi. Kita sudah ditebus kok. Segala pelanggaran kita itu sudah ditebus, sudah dibuang. Nggak perlu kita didakwa. Makanya kalau ada orang yang masih suka ingat yang kemarin-kemarin, mohon maaf ya, motornya ada di sini yang punya motor. Nek aku gak duwe motor, kuwi spionmu ganti nek sing gedine sakmene kuwi lho. Dadi cek enak nek spion kanan kiri gede eblek-eblek nek ndelok mburi ku cek ombo, cek ketok, bener gak? Iya kan? Yang namanya spion ya harus kecil. Coba Anda punya motor terus spionnya digawe sakmene iki gede ngono, sok menggok ora?
Nek terus kena angin pora. Pertanyaannya itu adalah bentuk diri kita. Nggak usah spion di dalam diri kita gede-gede. Iso emek duwelek salah wonge, maaf lo ya. Saya gembala di sini saya paling tidak suka. Kalau ada lihat orang itu terus tukaran ya maaf. Aku ngejane ya Mas yo. Wis to tak sepurane awakmu wis tak sepurane. Ning kadang ning kene ku eling-elingane niku iku nglarani atiku. Ngono ada sarang wong Surabaya gitu tak. Ngono. Wis lalekno sing wingi-wingi ku gak perlu diinget-inget. Ayo maju ke depan. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Itu melihat ke depan, bukan menoleh ke belakang. Kristus memberikan diri buat kita, gak main-main. Ayo hari ini, hidup kita adalah kekuatannya Tuhan. Salibnya adalah bukti bahwa Dia mengasihi kita. Pandang ke depan, terus fokus ke depan. Yang di belakang udah biarin, buang aja. Supaya kita benar-benar merasakan pengorbanan Tuhan Yesus, mengalahkan ego kita. Nek mengalahkan kuasa gelap gampang, enteng, bener nggak? Mengalahkan yang ada di dalam diri kita ini loh yang penting. Ego kita itu loh, patahkan semua. Dalam nama Yesus, egonya dibuang. Patahkan semua. Yang ingat-ingat kemarin-kemarin, buang semua. Ayo, kau saya eling-eling sing wingi-wingi, kau saya eling sing biyen-biyen, buang kabeh dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Aminnya mergo serentak, berarti wis mari. Kiranya kita diberkati ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa segala pelanggaran kita sudah diampuni. 14-nya Bel, ya. Luar biasanya Tuhan itu. Dengan menghapuskan surat hutang, dosa kita sudah ditiadakan. Kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa, tetapi kita hidup di dalam kemerdekaan bersama Kristus. Amin. Haleluya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita. Renungkan bahwa kita sudah punya surat kebebasan hidup bersama Kristus. Kemerdekaan itu ada di dalam kita bersama dengan Tuhan. Tundukkan kepala kita sejenak. Saya undang yang bermain musik. Kita ambil saat teduh dengan Tuhan. Kalau mungkin baru 1 menit, 1 detik, 1 jam, 1 hari, 1 minggu yang lalu, kita masih terus mengingat-ingat akan kehidupan lama kita. Oleh darah Yesus kita dimenangkan. Oleh darah Yesus kuasa-kuasa yang tidak baik itu sudah dipatahkan. Darahmu Yesus sucikan dan darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan ku dijadikan baru. Pujikan dengan lembut darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan ku dijadikan. Kaum wanita bersama-sama dengan saya pujikan ini. Kaum pria tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Darahmu Yesus sucikan darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan ku dijadikan. Kamu dapat pujikan, kamu wanita
puji-pujian ini Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Pemberesanlah dengan Tuhan. Hanya Yesus yang menyucikan kita. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi pujikan ini Bapak Ibu bersama dengan kita. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Biar musik memuji Tuhan dengan lembut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi.